Yesaya pasal 53 ayat 1 hingga yang ke-12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak merembukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat yang ke-12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, oke. Shalom semuanya, saudaraku. Ya, selamat petang. Alkitab mencatat ada yang namanya petang, saudaraku. Maghrib, itu saudaraku ya. Yuk kita belajar. Yesaya 53 adalah nubuatan untuk penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Itu dipelajari banyak orang, saudaraku. Dan itu benar. Semua yang tertulis itu terjadi sama Tuhan Yesus. Tetapi yang saya ingin ungkapkan hari ini, orang yang mengikut Tuhan itu, saudaraku, ada beberapa panggilan. Sorry. Kemarin kita belajar tentang iman, di mana ada tingkatan-tingkatan iman, di mana level yang cukup tinggi iman yang dari pengampunan, saudaraku. Gitu. Jadi meniadakan perbuatan yang salah. Semuanya kalau tingkat-tingkat atau level yang tanda kutip menyamai atau menyerupai yang ditulis di Alkitab, itu sangat sulit, saudara, sangat sulit. Tidak mudah orang untuk mencapainya. Banyak orang bisa berbicara, menyuarakan Injil, menggemakannya, dikatakan Alkitab, lalu berbicara dengan tanpa tedeng aling-aling, terus terang, dan bersemangat sekali. Tetapi yang dibicarakan itu, saudara, untuk melakukannya, itu sangat sulit, saudara. Jujur, sebagai seorang pengkhotbah 20 tahun saya ini melayani Tuhan, mencapai titik-titik tertentu yang seperti tertulis di Alkitab, itu menurut saya seyogyanya itu mustahil. Tanpa pertolongan Tuhan, nggak mungkin bisa. Sehingga kekristenan itu ada 3 tahap, saudara. Sebelum saya bahas ayat Yesaya 53, itu saya akan bahas untuk bagaimana tahap-tahap memasuki kemah suci Musa. Itu yang paling mendekati, saudara. Yang paling mudah. Karena itu dituliskan, digambarkan
keberadaan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi dibuat bentuk material yaitu kemah. Yang pertama adalah pagar yang ditutupi oleh kain, saudaraku, yang ditopang oleh tembaga, besi tembaga. Nah, itu namanya pintu pertama. Akulah pintu, kata Yesus. Ya, tidak ada satu orang yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah pintu. Terus ditulis lagi, akulah gembala. Jadi pertama kali orang Kristen itu masuk melalui pintu. Pintu itu ya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya dilayani para penginjil-penginjil, dilayani teman-teman, lalu berdoa, terima Yesus dan sebagainya, mengaku Yesus sebagai Tuhan lah dengan segala cara gitu. Yang pada intinya sama sebetulnya gitu. Kita tidak membahas perdebatan ya saudaraku, apalagi dalam teologi ya, bukan bidang saya itu. Nah, setelah itu masuk kepada yang namanya mezbah korban bakaran. Itu orang Israel ditetapkan ada hari perayaan, ada kewajiban, ada yang namanya korban-korban yang harus diberikan. Korban sulung, misalnya persepuluhan, lalu perayaan-perayaan, lalu ada lagi ucapan syukur, dan sebagainya. Ada lagi persembahan khusus, saudaraku. Di dalam mengikut Tuhan itu banyak sekali persembahannya, saudara. Tetapi digenapi oleh Tuhan dengan cara dia mati di atas kayu salib, dia serahkan nyawanya. Bukan tidak melakukannya, saudara. Ketika dia serahkan nyawanya, itu yang sudah mengcover semuanya, yaitu darahnya. Artinya, barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku, ia akan mendapatkannya kembali. Nyawa itu adalah seluruh keberadaan kita ada di perkara yang ingin kita lakukan. Jadi segala keinginan kita, kebutuhan kita, kesenangan kita, kesukaan kita, apapun yang dikatakan hawa nafsu daging. Hawa nafsu daging itu nggak salah, saudaraku. Yang salah membawa kita pada dosa. Seks itu nggak pernah salah. Cara melakukannya yang salah. Itu saudaraku. Nah, itu adalah untuk batasannya tentang hati nurani. Setiap manusia berbeda, saudaraku. Sehingga di dalam Alkitab itu terjadi perdebatan sengit untuk yang namanya kekudusan atau kebenaran. Nanti saya aplikasikan dengan Yesaya 53, agak rumit Yesaya 53, tetapi saya akan bawa pada dasarnya kemah suci, lalu kebebasan memilih di dalam kasih karunia, di mana Allah sudah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, yaitu menebus dosa manusia. Di mana Yesus tidak hidup tinggal di bumi 33,5 tahun. Itu dia hidup 30 tahun tidak diketahui riwayatnya, cuman anak seorang tukang kayu. Setelah itu 3,5 tahun tercatat dengan rapi perbuatan-perbuatannya. Sehingga di dalamnya itu harus dilengkapi surat-surat lain yang terdapat di Alkitab, di mana menceritakan termasuk tatanan gereja, itu sangat banyak tertulis di suratnya Rasul Paulus. Tatanan gereja itu, saudara. Nah, disitulah uniknya Alkitab. Sehingga ketika Yesus mati di kayu salib, itu adalah salah satu bagian daripada pekerjaan Allah. Enggak semuanya, tetapi harus berlandaskan itu awalnya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia yang terutama ditulis sulung, saudaraku. Kalau urutan teologianya yang saya belajar dari teman-teman yang ahli di bidang teologi, termasuk buku-buku, saudara. Nah, setelah Yesus mati kayu salib, lalu dilanjutkan lagi kisah Rasul oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi setiap orang ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus akan diam di dalam dia. Setelah itu, dia diminta secara perlahan mengorbankan keinginan dia. Gitu, saudaraku. Nah, selesai dengan korban-korban itu, masuk yang namanya ruang kudus. Di depannya sebelum masuk, ada namanya bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan itu diisi air untuk membersihkan diri. Yesus berbicara, kamu sudah bersih oleh karena firman-Ku. Jadi dimandikan firman. Saudara dapat firman yang banyak, firman buat saudara mengerti kehidupan saudara. Itu saudara sedang dimandikan. Setelah itu, saudara masuk ke namanya ruang kudus. Yaitu dipanggil melayani Tuhan. Setelah memberikan persembahan-persembahan rela, lalu saudara diminta sebagian hidup saudara melayani Tuhan. Karena ruang kudus itu setiap hari membersihkan namanya kandil, kaki dian,
lalu roti sajian harus disediakan, lalu membakar kemenyan. Ada 3 peralatan di ruang kudus, saudaraku. Sehingga setiap anak Tuhan setelah rela memberikan uangnya dalam bentuk persembahan-persembahan uang, itu akan dipanggil melayani, saudaraku. Jadi uang itu bukan panggilan pelayanan. Uang itu panggilan atau harta panggilan anak-anak Tuhan untuk menyerahkan sebagiannya ke kemah suci. Gitu, saudaraku. Ini harus dipahami dulu. Jadi ada orang, saya sudah memberi duit ke gereja, udah selesai. Enggak. Mungkin dipanggil sebagai penerima tamu di depan. Oh, itu panggilan pelayanan. Kalau uang, harta, itu panggilan anak-anak Tuhan untuk memberikan sebagian hartanya ke kemah suci. Gitu. Setiap gereja menetapkan berbeda-beda, is okay, saudara, is okay. Ada sebuah gereja yang tidak menetapkan persepuluhan, tetapi gerejanya itu ditopang banget oleh jemaatnya. Gitu. Bahkan pastornya nggak terima uang kecuali dari namanya organisasi. Semua diurus oleh namanya gereja atau yayasan, gitu saudara. Tetapi saya pernah mendengar dari seorang pastornya bahwa itu pastor-pastor yang nggak menikah itu luar biasa, jemaatnya memberi hartanya. Contoh, satu pastor itu bisa punya 2 HP, waktu itu N95 Nokia. Itu yang paling tinggi waktu zaman itu, saudaraku. Bisa 2, karena pastor ini setiap pagi rajin ngirimin firman, gitu saudaraku. Waktu itu by SMS, gitu saudaraku. Nah, setiap bulan itu mendapatkan pulsa bisa jutaan, saudaraku, karena umatnya memang banyak. Jadi dia kirimkan ke banyak umat itu memberikan satu umat 100.000, 50.000, banyak uangnya itu, saudaraku. Untuk pastor yang tidak menikah ini, saudaraku. Sehingga terbukalah mata rohani saya bahwa Tuhan sanggup memberkati kok kalau kita melayani Tuhan dengan cara Tuhan. Gitu. Segala macam cara Tuhan itu. Nah, pastor yang golongan ini tidak menerima uang dari jemaat memang, tetapi menerima pulsa. Lalu diberikan HP Nokia N95, itu paling mahal, yang waktu yang satu-satunya klip ya saudaraku ya, itu ya dia bisa punya 2, punya 3. Jadi umat itu memberi, kan umatnya banyak, nggak saling tahu. Gitu saudara. Saya diberitahu pastor ini, kebetulan kami ngobrol 4 jam dengan terbuka, saudara. Pastor ini seseorang yang terbuka sekali. Gitu. Bahkan saya dengar cerita, dia ketika pelayanan di desa, agak di pedalaman Kalimantan, dia masuk jam 10 malam, jemaat desa udah tidur. Dia masuk ke pastori, dia lapar. Lalu dia makan namanya hosti, yaitu roti perjamuan, saudaraku. Dia makan sampai setengah bungkus, katanya. Lapar aku, katanya. Gak ada makanan soalnya pastorinya dia. Kebetulan lagi kosong makanan gitu, saudaraku. Mungkin pastor ini datang tanpa memberitahu jemaat, karena di kampung gak ada komunikasi, jadi langsung datang dia. Ya, gak ada masalah, gitu. Enggak dikubutuhan kok. Gitu. Nah, itu ada salah seorang yang melayani Tuhan dengan cara itu. Sehingga di dalam Tuhan tuh kaya sekali hikmatnya, saudaraku. Untuk melayani itu sebenarnya bukan tidak mudah, mudah sekali. Tetapi untuk punya hati melayani itu yang sulit, saudaraku. Sebetulnya itu perkaranya. Menyerahkan harta itu sulit, saudaraku. Tapi setelah menyerahkan harta, diminta melayani, saudaraku. Pertama, kaki dian. Kaki dian itu 9 karunia roh bekerja. Tiba-tiba dipakai bernubuat, terus ditolak. Dikatakan sesat misalnya. Tiba-tiba bisa khotbah. Tetapi ada beberapa golongan yang tidak menerima, kecuali dari sekolah teologi. Lalu ada beberapa gereja yang menganut paham senioritas. Bahkan ada beberapa pastor yang tidak membolehkan jemaatnya berkhotbah. Karena jemaat itu dipanggil Tuhan melayani, saudara. Nah, itulah tantangan-tantangan di dalam melayani. Itulah kitab Yesaya 53, salib Kristus, saudara.
Nah, setelah itu baru roti sajian. Roti sajian itu roti yang diperuntukkan imam yang boleh makan. Raja Daud ketika dikejar-kejar Saul, dia sampai di Nob. Dia lapar. Dia tanya, ada makanan nggak di sini sama imam? Imam bilang nggak ada, yang ada roti sajian, dimakan sama dia. Sebetulnya untuk Alkitab, Taurat nggak membolehkan, saudara. Itu imam yang boleh makan. Tapi Daud fine-fine aja. Itu saudaraku. Nah, rahasianya apa sih? Sampai kepada kemenyan dan sebagainya di ruang Maha Kudus. Yuk kita Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Yang pertama kali orang dipakai Tuhan, itu tidak akan dipercaya dipakai, saudaraku. Kalau memang dipakai di dalam perjalanan Yesaya 53. Musa ketika dipanggil, tidak dipercaya sama bangsa Israel. Bahkan dikatakan, apakah kamu hendak membunuh kami? Paulus ketika dipakai, nggak dipercaya oleh rasul-rasul. Harus Barnabas yang menerangkan dan menjaminnya. Baru mereka pelan-pelan menerima pelayanan Rasul Paulus. Padahal kedua orang dipakai dengan hebat. Semakin hebat, semakin tinggi level rohani saudara, semakin sulit diterima. Karena tidak masuk akal. Nggak mungkin. Kenapa begitu? Karena saudara dibuat sangat sederhana, sangat buruk, tidak ada kesukaan, tidak ada keindahan. Orang melihat saudara melihat seperti itu, orang lain dipakai Tuhan, itu seperti itu. Seperti kemarin saya beritakan bahwa Roh Kudus berikan ke 4 orang yang mengangkat orang lumpuh untuk disembuhkan Yesus dengan menurunkannya di atas atap karena mau masuk pintu, sesak. Sehingga mereka berjuang keras, berpikir, lalu membangun bagaimana caranya tangga itu supaya orang ini bisa naik, karena digendong orang 4 nih, digotong orang 4. Lalu menurunkannya gimana? Tapi setelah itu orang itu keluar dari pintu, saudara. Kesulitannya cukup besar dan mustahil. 4 orang ini berjuang dan berhasil. Maka ditulis, Yesus melihat iman mereka. Kemarin kita belajar itu, saudaraku, di midweek service ya, gitu. Sehingga ketika Anda mau dipakai Tuhan, langkah awal yang Anda harus terima salibnya, itu Anda tidak akan dipercaya. Gitu. Ayat kedua, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani, yang dipakai Tuhan, kalau dalam level cukup tinggi, itu dia tumbuh di hadapan Tuhan sendiri. Saya membaca bukunya John Bevere, ya, itu dia tulis sekolah padang gurun. Bangsa Israel ketika dipanggil keluar dari Mesir, sekolah pertama yang mereka harus hadapi itu sekolah pengenalan Allah di padang gurun. Disendirikan, nggak bisa bareng dengan bangsa lain. Dan Allah sendiri yang mengembalakan dia. Melalui tiang awan dan tiang api, lalu berbicara suara yang verbal, audible, melalui yang namanya tiang awan yang turun di kemah pertemuan, yang berbicara kepada Musa. Gitu, saudara. Sebagai taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan. Maka Musa 80 tahun dididik Tuhan. Sendiri, nggak ada orang Israel sama sekali. Nggak ada imam menemani dia. Tapi dia bisa punya cinta. Kalau bangsanya dianiaya, dia bunuh prajurit Mesir. Sehingga Musa di negeri Mesir itu dikenal sebagai orang Ibrani, budak yang diangkat jadi pangeran. Karena putri Fir'aun jatuh cinta sama dia. Saudara. Ini perjalanannya. Musa dididik Tuhan 80 tahun, tidak ada yang tahu. Sebagai taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan, perkasa. Disekolahkan di Mesir menjadi seorang pemimpin.
jenderal perang yang memimpin 500.000 pasukan, di mana itu ada yang namanya harus menangani gejolak sosial, termasuk seksiologinya, termasuk yang namanya sanitasi, kebersihan, termasuk yang namanya logistik, makanan, termasuk yang namanya kesehatan, termasuk gudang-gudang peralatan perang, harus bangun rumah sakit. Di tempat mereka ditempatkan ketika pergi berperang. Nggak mudah jadi pemimpin, apalagi seperti Musa, saudaraku. Mengatur 600.000 kakak selama 40 tahun berkembang. Minimal itu 30 juta orang, 40 juta orang, saudaraku. Beranak pinak mereka ini. Karena tidak ada kegiatan lain. Nggak ada bangsa lain di tengah padang gurun, saudaraku. Mereka disendirikan Tuhan. Sehingga orang-orang yang mau dipakai Tuhan, itu memang disendirikan. Yang pertama ditolak, karena orang nggak percaya. Yang kedua, dia disendirikan. Nggak ada teman lagi. Karena Tuhan mau pakai dia. Yang tidak rata-rata. Karena yang boleh masuk ke kemah suci, cuman panggilan imam. Masyarakat biasa, orang Israel biasa, nggak boleh. Yang dikatakan istilahnya orang Lewi, suku Lewi. Yaitu orang yang diizinkan masuk ruang kudus. Membersihkan segala peralatan di ruang kudus, saudaraku. Kalau ruang maha kudus itu imam besar, Harun. Nanti saya akan terangkan itu, saudaraku. Itulah perjalanan rohani yang tidak terlihat tapi terjadi. Yang ilahi tapi dalam bentuk material. Sehingga Alkitab kita harus mampu menangkap ilham atau wahyu dari Roh Kudus untuk diterjemahkan dalam kehidupan. Kalau letterlek rata-rata bisa meleset atau menghakimi, saudaraku. Ya, 2 poin kita sudah temukan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Musa ketika dipanggil Tuhan nggak dapat apa-apa. Dari seorang pangeran jenderal perang sampai akhirnya jadi mantu kepala imam di Midian, lalu menjadi orang yang nggak punya apa-apa, tanah kering. Orang yang dipakai Tuhan nggak punya hak memilih mau dipakai sebagai apa dan harus bagaimana. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku rindu akan Engkau. Dan orang-orang seperti ini yang memang dia dipilih Tuhan, dipanggil, lalu dia tidak dikenal, lalu disendirikan Tuhan, dia otomatis kerinduannya cuma Tuhan. Dilatih cuma rindu akan Tuhan. Seperti Elia salah satunya, yang tidak diketahui latar belakangnya. Elisa masih ada sedikit, saudaraku. Maka Elia diangkat ke surga, dijemput kereta api rencananya Tuhan. Orang-orang yang mendapat hak spesial dari Tuhan, itu harus menjalani ini. Tidak menjadi orang hebat yang dikenal, lalu temannya banyak. Yang saya tahu, ada yang orang-orang spesial yang temannya banyak, ada. Tapi saya nggak bahas itu, bukan bagian saya, saudaraku. Ya, jadi bagaikan di tanah kering, saudaraku. Nggak punya apa-apa, nggak merasa punya apa-apa, walaupun dipakai luar biasa sama Tuhan. Akhirnya nggak jadi sombong. Orang sombong tuh merasa kaya, merasa dipakai Tuhan, merasa melayani. Ya, merasa cantik, merasa ganteng, merasa, betul-betul merasa. Kenapa? Kalau sombong itu merendahkan orang lain. Kalau congkak itu meninggikan kepalanya, selalu melihat yang lebih tinggi, nggak mau melihat ke bawah. Kalau angkuh, orang yang berjalan dengan tegak lurus, gitu. Angkuh terhadap dirinya. Semua itu menganggap dirinya yang terbaik. Hanya sedikit yang bisa lebih baik dari dia. Itu artinya, saudaraku. Ya tidak tampan. Orang-orang seperti ini yang dipilih Allah mengalami yang namanya gejolak proses dari Allah yang luar biasa. Di mana Allah mengeluarkan kotoran dari diri dia. Seperti emas yang dibakar, saudaraku. Sorry. Emas kalau dibakar, saudaraku, cara mencari emas itu mendulangnya dulu, yang saya tahu di Kalimantan, dari yang namanya
tanah lumpur, di mana dipisahkan tanah dan lumpur dengan emasnya. Diayak sampai keluar yang namanya kalau di bawah matahari mengkilap, baru ada biji-biji emas. Itu pun diproses lagi dengan namanya cairan kimia, sehingga menjadi terkumpullah namanya menjadi bulatan emas, benjolan emas. Jadi menggumpal dia. Setelah itu dibakar lagi, lalu dijadikan perhiasan dengan dicampuri tembaga, besi, perak, menjadikan barang itu mahal. Kenapa? Karena dilapisi emas atau dari emas, tapi nggak bisa emas murni. Kalau emas murni 24%, itu nggak bisa dipakai karena empuk, saudaraku. Jadi harus dicampur dengan partikel lain, besi, tembaga, atau perak, saudaraku. Baru bisa dipakai. Kalau itu tanya tukang emas pasti tahu, saudaraku. Gitu. Sehingga seseorang yang menjadi emas, yang dipilih Allah, seperti Musa sama Paulus, memperkaya orang lain. Dirinya sendiri nggak kaya, nggak tampan, saudaraku. Nggak dipedulikan orang, selalu dianggap salah, dan selalu sendirian, saudaraku. Terus selalu merasa nggak memiliki apa-apa. Walaupun diberkati Tuhan, walaupun dipakai luar biasa, nggak setiap saat bernubuat. Nggak setiap saat ngomong Tuhan. Nggak setiap saat itu ngomong pelayanan. Pokoknya semua serba Tuhan deh. Orang itu nggak seperti itu. Kenapa? Karena memang diproses, awalnya ditolak, disendirikan, ya, bersama Tuhan, lalu dia ditaruh di tanah kering, nggak punya apa-apa. Betul-betul, karena proses itu sudah 3 tahap, saudaraku. Dan merasa diri tidak berarti, menjijikkan dilihatnya. Karena banyak orang diuntungkan sama dia. Ada seorang penginjil, saudaraku, wah, melayani KKR, orang disembuhkan. Terus dia pulang. Nggak ada jejaknya. Gitu, nggak terkenal bahasanya, saudara. Bukan yang terkenal salah, tidak. Tetapi saya bicara di sisi Yesaya 53. Di dalam pengertian yang Allah taruh di hati saya. Gitu, saudaraku. Ya tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Gitu. Ditolak orang. Ya, sendiri nggak ada teman. Ya toh, lalu dia tidak merasa memiliki apa-apa, ya, tidak dipedulikan, ya, tidak tampan, menjijikkan. Jadi orang-orang spesial yang saya tahu memang, saudaraku, ya, beberapa orang memang kalau saya lihat perilakunya menjijikkan menurut saya, karena nggak lazim, nggak lumrah, saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal mungkin, ya. Itu mentor saya di bidang pelepasan, dia nggak pernah ngajar saya, tapi saya pernah dilayani. Itu kalau pelayanan pelepasan, saudaraku, unik banget. Jadi orang didoakan dia, lalu tenggelam di dalam hadirat Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, lalu mulai manifestasi. Saya awalnya nggak percaya loh, saudaraku, hal begitu. Pada awalnya saya ibadah di sebuah gereja, lalu saya lihat seorang pemuda di sebelah kiri saya ini datang, beda satu kursi, dia taruh Alkitab di kursi yang berbeda dengan saya satu itu, lalu dia senyum. Waktu pastor itu khotbah, setelah saya khotbah, dia menaikkan pujian dengan berbahasa roh. Pemuda ini manifestasi, ditendangi semua tuh kursi, saudaraku. Saya nggak pernah percaya kalau setan bisa tinggal di manusia. Awal saya kekristenan saya. Di situ saya takut, saudaraku. Wah, kubrak, enggak karuan, saudara. Diangkat 4 laki-laki besar-besar baru bisa masuk kantor gereja, saudaraku. Itu pas sebelah saya, takut saya cuma doa satu, Tuhan tolong, setannya jangan mampir ke aku. Takut saya, saudaraku. Padahal dulu saya menyembah berhala, saudaraku. Udah mulai ngerti soalnya. Gitu. Sehingga mentor yang saya pernah melayani saya ini secara tidak sengaja, itu mengusir setan itu kayak barang mainan, nggak ngotot, saudaraku. Itu manifestasi terjadi, teriak-teriak gimana. Ini bukan dongeng, saya ngalami, jadi saya berani bertanggung jawab di hadapan surga, di hadapan setan, ya, saudaraku. Dan saya memang ngalaminya, maka saya berani bersaksi.
Itu dibandingkan saudaraku dengan teman-teman yang saya temui di sebuah gereja, ya di sebuah pulau, itu saya di kamar, di depan kamar saya, kebetulan depan kamar saya itu ruang ibadah masuk itu 3 jam saudaraku, ngusir satu setan, itu ototnya kayak yang namanya pipa besi segini keluar, dalam nama Yesus keluar kamu setan, wah ngotot 3 jam saudaraku, 3 jam, saya dengar itu capek. Ada beberapa orang tuh, yang lain beberapa anak muda, dan yang terakhir, itu saudaraku, ini bercanda ya saudaraku ya, dalam nama Yesus, setan, keluar. Kalau kamu nggak keluar, aku yang keluar. Gantiin aku dong. Udah capek mereka nengkingnya. Nah, singkat cerita, saya akan belajar dari mentor satu ini. Saya lihat nengking setan itu gampang banget gitu, saudaraku. Karena dia memang ditolak. Dia memang independen, berdiri sendiri. Ya, saya bukan menyarankan saudara independen ya, tapi memang sejarahnya dia begitu. Lalu diejek, dianggap jijik, dan tidak memiliki apa-apa. Yang saya tahu dia punya baju safari 6, mana babu. Jadi cuci pakai, tidak punya yang lain. Dia seorang dosen ITB. Istrinya meninggal karena pelayanan, dan habis itu dia masuk melayani Tuhan karena bertemu Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa bidang yang namanya pelepasan. Karunia membedakan roh itu, saudaraku. Ya, saya tidak ingin berdebat, tetapi saya ingin bersaksi aja, saudaraku, apa yang saya alami. Tetapi ketika saya melihat ada seorang rekan itu berbicara begini, kamu jangan bilang loh, orang ini di luar tuh beritanya nggak enak, saudaraku, sesat lah dan sebagainya. Tetapi kalau kamu lihat buku tamunya, itu akhirnya yang beberapa tahun kemudian itu jadi orang-orang besar Indonesia dalam pelayanan, gembala-gembala besar, hamba-hamba Tuhan dipakai luar biasa. Itu yang saya tahu, saudara. Gitu. Ada lagi satu lagi, saya diingatkan Roh Kudus, itu melahirkan ribuan penginjil, saudara. Yang ini orang dari Amerika. Di mana ada hamba Tuhan besar Indonesia yang saat ini itu betul karyanya menjadi legenda dan luar biasa. Itu ikut pelayanan beliau dalam arti pengajarannya, itu ikut kursus itu 6 bulan. Beliau bukan sekolah Alkitab, tapi membuka kursus melayani. Itu orangnya aneh, saudaraku. Coba bayangin, saya dapat cerita dari murid utamanya ya, yang ikut dia benar-benar, dari bersama dia berapa tahun. Tiba-tiba dia tersandung, saudara. Jalan itu tersandung. Terus ditolongin sama muridnya ini, kan jalan bareng sama muridnya lagi di tempat mereka ini berada, gitu saudaraku, tempat pelayanan mereka. Marah dia, jangan tolong aku, biarkan Tuhan yang tolong aku. Kan jijai lihat orang gitu, saudara. Enggak. Bagi saya, memang ya, kalau tulisan Yesaya 53 itu diberikan kepada beliau, memang ya cocok. Tapi karyanya melahirkan ribuan penginjil Indonesia. Ada yang jadi gembala terbesar gereja Indonesia. Ada yang jadi penginjil terbesar yang KKR di namanya Stadion Bung Karno, Jakarta, Senayan. Itu pertama kali ya muridnya dia itu. Ikut kursus dia. Saudara, karena beliau seorang penginjil. Akhirnya mengajar, lalu mendidik orang diasuh menjadi penginjil selama 6 bulan. Gitu, saudara. Nah, itulah yang ditulis bahwa semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak. Kenapa? Beliau ini nggak terkenal, saudaraku. Nggak ada orang yang kenal. Yang tak saya tahu namanya dari siapa? Dari murid utamanya. Karena berjalan pelayanan bersama saya. Lalu beliau bercerita, baru tahu namanya. Yang orang tahu cuman yayasan yang dia dirikan, yaitu kursus pelayanan itu, saudaraku. Yang puluhan penginjil itu ada di Kalimantan Tengah, saudaraku. Termasuk yang top-topnya Kalimantan Tengah. Itu lulusan daripada didikan beliau, khususnya beliau. Bahkan murid-muridnya pun jadi mentor-mentor yang memuridkan, dan memuridkan, saudaraku. Sampai beliau meninggal.
Sebuah cerita lagi yang klasik, anaknya itu minta beli sepatu, suruh minta bendara, minta matuan nggak bendara. Dia nggak pegang uang sama sekali, saudara. Agak aneh, gitu. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Saya pun nggak ingin jadi seperti beliau. Tapi orang ini memang dipakai luar biasa, khusus menurut saya, karena ribuan penginjil lahir di tangan dia. Itu saudaraku. Kalau ini boleh saya sebut, gitu, karena tidak menimbulkan efek-efek yang banyak orang mengatakan dia ABCD. Ada, tetapi nggak banyak. Yang namanya Mr. Edwin Stubb, YPI, Yayasan Jalan Suci Lawang, Yayasan Pekabaran Injil Jalan Suci Lawang. Itu melahirkan ribuan penginjil, saudaraku. Nama-nama besar di Indonesia, itu beliau yang dari pelayanan beliau, saudaraku. Bertahun-tahun tinggal di Indonesia. Gitu, saudaraku. Ayat selanjutnya. Ya, dihina dan dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Musuhnya banyak. Yang memang nggak disetujui, saudaraku. Karena perbuatannya itu seringkali melawan arus atau kebiasaan yang memang sudah terjadi dan itu sudah turun-menurun. Karena kekristenan, ya, pengikut Kristus itu turun-menurun. Makanya banyak yang namanya aliran-aliran. Kalau di sebuah organisasi dunia itu ordo namanya. Ordo itu bisa ribuan. Organisasi Kristiani yang paling besar dunia. Ordonya itu ribuan. Di Indonesia aja puluhan, saudara, ordo. Terdapat dalam satu aliran. Lalu ada lagi yang namanya, itu aliran yang namanya ada yang Injili, sebuah aliran lagi ada yang namanya Reform, ada yang namanya Kristen, ada banyak, saudaraku. Ada namanya Advent, dan sebagainya, saudaraku. Seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti Yesaya 53 itu tidak mengikuti aliran. Dia punya cara sendiri. Kalau boleh diambil contoh, seperti cara Nabi Nathan, yang memang nggak biasa, saudaraku. Nabi Mika. Gitu. Nabi Nathan, orang yang dari Tisbe, tiba-tiba dipanggil Tuhan untuk menghadap Daud dan menghadapi Daud. Yang saat itu menjadi panglima raja besar dari seorang preman. Yang tentaranya itu semua orang-orang yang dikejar-kejar utang, punya masalah dengan keuangan, lalu 30 tua-tua gunung. Biasa membunuh dan dibunuh, saudaraku. Jadi kalau menyerbu sebuah tempat itu dimusnahkan banget itu. Karena mereka memang dikejar-kejar pasukan Saul, Kopassus Saul. Sehingga mereka diperlakukan seperti teroris, gitulah kurang lebihnya, saudaraku. Gitu, pemberontak dari kerajaan Saul, gitu, saudaraku. Sehingga Daud punya perilaku-perilaku yang berbeda, apalagi orang-orangnya. Tetapi Nabi Nathan diutus ke Daud memperingatkan dosanya, dan dipakailah cerita, nggak langsung. Kalau nabi yang lain langsung ngomongnya, kalau Nathan nggak, cerita, saudaraku. Tentang domba yang dipelihara dari kecil. Terus Daud itu mengatakan bahwa orang itu harus dihukum mati. Dipancing dulu sama Nathan. Akhirnya Nathan bicara, selesai itu langsung ngomong dengan keras pada Daud. Pertama bercerita nih. Maksudnya Daud menimpali, orang seperti ini harus dihukum mati. Kan apal Taurat nih Daud nih. Tuhan suruh Nathan ngadepi. Nathan orang sederhana dari Tisbe. Dia datang, dia bercerita. Gitu. Asik aja dia bercerita. Lalu Daud ngomong, orang itu harus dihukum mati. Seakan-akan Nathan ini melaporkan keadaan. Lalu Nathan cuma bicara gini loh, saudara. Engkaulah itu. Demikian firman Tuhan. Bla 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 bla. Langsung Daud dipojokkan dengan hukuman dari Tuhan. Nathan tuh bukan siapa-siapa. Daud nggak kenal. Dan Nathan bukan orang terkenal. Kalau saya jadi Nathan yang nggak berani, dipenggal saya sama Daud. Tapi Nathan berani. Nathan tumbuh dari Tisbe. Itu gimana pertumbuhannya nggak ada yang tahu.
nggak terkenal, saudaraku. Tapi sebagai alat pemancung Allah buat kesalahan Daud. Spesial dipakainya Nathan ini. Sehingga Daud bertobat. Itu pun masih hukuman dikeluarkan lagi loh. Anak ini akan mati. Daud tuh sayang banget sama anak ini. Sampai berdoa puasa. Ketika anak itu mati baru berhenti doa puasa. Daud ini. Udah ngaku dosa sama Tuhan nih. Nathan nyantai aja. Hati Nathan tuh betul-betul segede gajah, perilakunya kayak harimau, saudaraku. Nggak ada takutnya orang ini. Proses pembentukan yang nggak diketahui. Hati-hati dengan orang-orang yang tidak terkenal, yang tidak diketahui, yang nampak biasa-biasa, sederhana, buruk rupa, perilakunya agak nyeleneh, menjijikkan, pelayanannya kayak gimana, hati-hati, saudaraku. Ada jenis-jenis ini yang dipakai seperti itu. Dan sekedar info buat saudara, Nabi Yeremia itu seumur hidupnya melayani Tuhan, nggak ada satu orang bertobat, saudaraku. Demikian Yesaya, demikian Yesaya. Termasuk Daniel, saudaraku. Kalau Daud jelas nyata, Daud itu bertobat, karya Nabi Nathan nyata. Mika itu jelas, Raja Yosafat mengakui dia. Dia berhadapan dengan namanya nabi-nabinya Ahab, yang Raja Ahab paling gak suka dengan Mika. Karena tidak pernah menubuatkan yang baik. Berarti mereka ada berjumpa beberapa kali, saudaraku. Tetapi ketika Mika menghadap dua raja ini, langsung keluar kok nubuatannya. Buat Ahab, langsung menantang Ahab dengan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hatinya, di mulutnya. Sehingga bilang, tuh lihat, dia tidak pernah menubuatkan yang baik untuk aku. Ditempeleng dengan Sidekia, nabi, ketua nabinya Raja Ahab, imam dari nabi-nabi Raja Ahab, nabi loh, itu nabi Tuhan, betul nabi itu. Kan nubuatnya sama dengan Mika, tapi punya Mika lebih panjang, lebih ada keterangan di belakangnya yang menyatakan kematian demi kematian. Gitu. Kalau Sedekia itu bernubuat untuk kemenangan, memang mereka menang tapi mati akhirnya, kalah gitu. Nah, Mika langsung berhadapan-hadapan. Mika nggak ada takutnya, saudara. Nggak mikir. Yang ketiga, Elia. Elia berhadapan dengan nabi-nabinya Isabel, Raja Ahab juga, Isabel itu istrinya. Terus suruh membuktikan, lebih aneh lagi perilaku Elia. Yuk, kita turunkan api dari langit. Bayangin saudaraku, siapa yang berani ngomong gitu? Elia. Kamu dulu deh. Berikan korban bakaranmu kepada Allahmu. Naik atas gunung dia. Terus di sana raja dengan seluruh rakyat berkumpul nih. Nonton nih. Termasuk pasukan raja. Bro. Elia lebih gila lagi tingkah lakunya, saudaraku. Setelah Nabi Baal ini memotong korban persembahan dia kepada Allahnya, pada dewanya, mereka menari-nari sampai trans. Jadi mereka kesurupan, saudaraku. Karena dirajah. Jadi tato itu bukan raja menurut saya. Karena kalau yang di nabinya Ahab ini dirajah. Jadi mengeluarkan darah itu untuk mengundang roh. Tapi kalau tato itu sebuah keindahan dari seorang laki-laki atau wanita. Itu seni tato. Sedikit menyimpang, saya agak kurang setuju kalau dikatakan tato nggak boleh. Tato bukan lambang anak nakal. Tato bukan lambang orang jahat. Karena tato di Jepang itu adalah seni, saudaraku. Itu. Saya tuh pingin tato, saudaraku. Pingin banget tato. Gitu, saudaraku. Saya pingin tato bunga mawar di sini, saudaraku. Bunga mawar di sini, saudaraku. Nah, untuk akarnya, nggak usah saudaraku ditato. Karena akarnya ada di sini, saudaraku. Jadi saya mau buat bunga mawar yang ada akarnya. Karena akarnya udah ada dari Tuhan, saudaraku. Aduh. Saya mau tato naga di sini, saudaraku. Naga semua. Tapi saya takut. 20 tahun lagi,
Jadi cacing, saudaraku, keriput, saudaraku, saya. Pengen tato harimau di punggung sini, saudaraku. Di sini nih, harimau, kepala harimau. Keren, saudaraku. Keren itu. Wih, pakai kaos singlet gitu. Wah, keren tato ya. Sini harimau gitu, saudaraku. Di pantai atau berenang, keren banget. Tapi 20 tahun kemudian, jadi anak kucing. Nggak jadi deh aku deh. Nah, Elia ini, saudaraku, lebih berani, lebih gila lagi. Menantang arus. Nggak semestinya. Musa, Paulus juga sama. Sulit dimengerti, saudaraku. Nah, Elia ketika nabi-nabi itu tidak bisa mendatangkan api dari langit, menghinanya. Bayangin, dia sendiri berhadapan dengan Raja Ahab, pimpinan tuan daripada seluruh nabi Baal, dengan pasukannya, dengan namanya Isabel. Gila nggak dia ini, saudara? Itu orang nggak punya hati, cuma punya ampelak itu, saudaraku. Setelah itu dihina sama dia. Seperti main-main kayak begini contoh, ditunggu. Bakso dulu. Aku pesan nih bakso. Makan bakso. Es dulu. Udah belum? Lama banget. Aduh, kenyang tiduran dulu. Gitu, saudaraku. Sampai dia bangun. Udah belum? Karena sudah sampai petang. Itu lama nari-narinya itu. Sembari merajah tulisannya itu. Di situ badannya. Sampai keluar darah. Ternyata setannya nggak berani muncul. Dewanya nggak berani muncul, saudaraku. Habis itu Elia nih. Tapi Elia itu luar biasanya. Panutannya Alkitab. Dia susun batu. Itu 12 suku Israel. Persis seperti Yakub. Ketika bergumul dengan Allah. Menyusun 12 batu. Itu, saudara. Persis seperti turunannya dia ini. Lalu setelah itu, dia potong korban sendiri. Kalau Nabi Baal 450 orang, itu banyak, saudaraku. Kalau dia sendiri, dia potong nih. Lembu, potong kambing, mau tahu dia potong. Darahnya ini sesuai dengan Taurat Tuhan, dia potong, dia letakkan. Habis itu, dia ngambil air nih. Entah dari sungai, entah dari sumur, dia ngangsu air, dipikul sama dia. Sendiri, nggak ditulis, ditolong, dibantu. Seseorang kalau dekat dengan Tuhan, kalau mendapat panggilan yang seperti Yesaya 53, itu semuanya sendiri, saudara. Kayaknya nggak butuh orang, memang benar. Musa itu sendiri, saudaraku. Harun itu di kemah suci. Musa tiap hari itu ngajar, setiap hari ngajar sampai kelelahan. Sehingga Musa berdoa, akhirnya Tuhan bilang, bagikan sebagian rohmu kepada 70 tua-tua, panggil mereka. Maka didoakan Musa, mereka punya hikmat seperti Musa. Tapi Musa kerja sendiri, dipanggil sendiri, ketemu Tuhan sendiri, di pintu kemah pertemuan. Yang lain nggak boleh, Tuhan nggak mau ngomong sama yang lain. Pribadi banget. Elia juga sama. Maka ada nyeleneh dia nih, saudaraku. Punya keberanian khusus, orang-orang dipanggil seperti Yesaya 53, saudaraku. Nggak takut, nggak butuh orang. Secara naluri saja, saudaraku. Secara naluri itu. Udah selesai nih. Habis itu sama dia diguyur air, dipenuhi air sama dia. Terus disiram air sampai basah sah. Gitu. Itu butuh waktu panjang. Dia nggak pernah punya malu. Orang kalau dipanggil Yesaya 53, itu nggak punya urat malu, saudaraku. Musa nggak pernah malu, Elia nggak pernah malu, Paulus nggak punya malu. Termasuk Nathan. Nggak ada malu, nggak ada takut. Kalau ada malu pasti ada takut. Mereka enggak, saudaraku. Nah, setelah selesai, Elia cuma berdoa pada Tuhan. Dan api dari langit turun, saudaraku. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku. Oh, haleluya. Tetapi kalau engkau ingin mengaku dipakai khusus sama Tuhan, seperti Yesaya 53, hal-hal begini adalah syaratnya. Kamu punya kepribadian yang khusus, deh. Yang memang sulit dimengerti, saudaraku. Ini saya melihat ada beberapa orang yang dipanggil memang seperti itu. Melawan arus, agak nyeleneh, perilakunya nggak disukai, keberaniannya khusus. Tetapi Allah selalu teguhkan pelayanan dia. Disertai banget sama Tuhan. Dan terlebih lagi, itu namanya urapan Elia, karakter Elia itu. Setelah api dari langit turun,
dia potong nabi-nabi Baal. Dia bantai semuanya itu, saudara. Gila. Keberanian yang luar biasa. Sehingga orang-orang seperti Nabi Elia itu terlihat sepertinya dalam pekerjaan itu kalau menentukan keputusan itu kejam. Kalau kita bicara dari Yesaya 53, bukan bicara dari konteks yang lain, saudaraku. Memang naluri mereka, saudaraku. Karena orang-orang dipakai khusus sama Tuhan, saudaraku. Elia dipakai khusus. Sehingga dia itu memotong musuh-musuhnya dia, musuh Allahnya. Daud itu punya mental seperti ini dengan Goliat. Orang semua takut, ratusan ribu tentara takut, diketapel sama dia mati, dipotong kepalanya. Daud itu kecil, elok parasnya. Goliat itu satu kepala di atas orang rata-rata. Kalau orang rata-rata, orang Israel 170, 180, berarti satu kepala itu kurang lebih 2 meter, 2 meter 10. Itu Saul. Goliat itu raksasa, berarti 2,7. Saya pernah ketemu orang 2,7 meter, saudara. Atau 2,4 kalau nggak salah. Saya ini setinggi paha dia, saudara. Bayangin kepalanya dipotong sama Daud, pakai pedangnya. Kalau tingginya 2,7 meter, pedangnya itu berapa meter, saudara? Nggak mungkin pedangnya itu cuma 60 cm, 90 cm. Pasti pedangnya juga besar. Coba Daud yang kecil gimana ngangkatnya? Enggak, saudaraku. Goliat tergeletak, kepalanya itu dari pedangnya Goliat itu ditaruh di lehernya. Lalu digergaji sama Daud. Istrik. Ketemu tulangnya, diinjek-injek sama Daud itu pedang. Dia pakai alas kayu, diinjek, lompat dia. Jrok gitu, saudaraku. Dan dia nggak takut dengan tentara Filistin. Nggak pernah takut dia. Karena Daud diliputi Roh Allah dengan keberanian yang khusus untuk mengalahkan Goliat. Akhirnya dia menjadi raja, seseorang yang berani. 13 tahun dikejar-kejar 3.000 pasukan khusus dari Saul. Daud nggak menjadikan lemah. Daud itu menjadi preman ketika zaman Nabal, suaminya Abigail. Ketika pada waktu musim orang memotong bulu domba, panen bulu domba itu mahal, saudaraku. Daud minta upetinya, karena nggak pernah ganggu gembala-gembala dia, gembalanya Nabal. Dan Nabal marah, Nabal orang kaya punya pasukan, tapi Nabal dibunuh Tuhan. Kan nggak bisa diterima, saudaraku, Daud ini. Kok dekat sama Tuhan, bermazmur, bernyanyi, main kecapi, dipenuhi Roh Tuhan, nulis mazmur, tapi kenapa kok jadi penjahat, preman, memungut bea, yang ilegal, jadi nggak resmi, itu kan preman, saudaraku. Nah itulah Alkitab, saudaraku. Sehingga kita nggak boleh lagi saling justifikasi. Kita lihat apa? Buahnya aja. Hasilnya aja. Kalau baik buat kita, kita terima aja pelayanan seseorang itu. Kenapa kita kata-katain? Apalagi kalau sudah menerima kebaikan. Jangan menjadi Saul. Yang akhirnya mau membunuh Nabi Samuel. Padahal Nabi Samuel yang memberkati dia. Yang melayani dia, yang mentabiskan dia jadi raja. Sampai Nabi Samuel nggak mau keluar untuk mengurapi Daud, anak Isai. Karena dia bilang malah, semua nabi udah dibunuh, tinggal aku nih. Aku akan dibunuh sama Saul. Gitu, ceritanya gitu. Ketika Allah mengutus Nabi Samuel. Nggak mau, aku dibunuh sama Saul. Aku mau dibunuh sama Saul ini. Gitu. Ya, jadilah orang khusus Tuhan. Gitu. Tetapi jangan menganiaya orang-orang yang dipakai memang sulit dimengerti sama kita. Tetapi terimalah buahnya yang akibat pelayanan itu atau hasil pelayanan itu terhadap diri saudara. Itu yang paling benar. Saya dilayani orang-orang yang memang banyak yang nyeleneh. Saya ketemu kalau omongan saya kalau boleh salah atau benar terserah, para rasul-rasul khususnya, orang-orang dipakai khusus sama Tuhan. Nyeleneh, saudaraku. Ada beberapa, saudaraku. Nggak satu. Termasuk yang sekarang seorang wanita.
yang jadi seorang ibu gembala nih. Dulu pelayanannya sebelum jadi ibu gembala, jadi seorang penginjil, pengkhotbah, saudaraku. Itu gila, saudaraku. Saya lihat sendiri, saudaraku. Masuk ke gereja saya, waktu saya bergereja sebuah gereja sebagai jemaat, itu gereja itu dibiayai 12 atau 20 orang-orang kaya. Benar-benar undang pendeta, dikasih uang untuk perjamuan kudus, lalu undang full timer untuk jaga sekretariat gereja kalau ada dibaptis, lalu untuk ini, itu, untuk ini. Itu. Tapi yang mengendalikan mereka 12. Nah, ibu ini khotbah diundang nih di gereja saya itu. Saya lihat sendiri, dia panggil yang namanya yang paling kaya nih di gereja, yang namanya orang nomor 2 mengendalikan gereja. Ada 2 orang laki-laki. Yang satu ini dari ujung ke ujung, pakaiannya itu saudaraku, yang mereknya Dewa Mesir. Itu mahalnya saudaraku. Dari ujung ke ujung dan kembar suami istri. Jadi kita pasti tahu dari jemaat 1000 yang hadir, karena itu dalam bentuk hall ya, tinggi gini ya, terus mimbar itu di tengah. Itu kelihatan banget karena mereka di depan. Itu dipanggil sama dia. Bukan kenal, dipanggil sama dia. Sini kamu. Saya minta kursi. Betul diambil kursi, saudaraku. Suruh duduk dia. Ini bos gede nih, yang dihormati, duduk. Udah tua umurnya, saudaraku. 40-50. Itu disamperin nih. Itu ibu, itu dikuncir segini rambutnya, saudaraku. Pakai baju terusan saya itu, waktu datang, saya pernah dengar kaset-kasetnya, dia mentor saya di bidang kaset, saya khotbah. Saya mintanya, orang ini yang mana? Yang mana orangnya? Saya nggak tahu kalau itu dia. Ketika dia naik, saya baru tahu, sederhana banget, nyeleneh, saudaraku. Nggak necis belas. Kayak jemaat biasa yang datang ibadah, pakai baju terusan, rambutnya diikat begini, udah. Waktu itu usia beliau masih muda, 30 lebihan mungkin. Ya, antara 30-40 masih kelihatan muda, saudaraku. Beliau tidak menikah sampai sekarang. Itu dia mentor saya salah satunya, tapi nggak pernah ketemu waktu saya buka YouTube, saudaraku. Saya undang dia khotbah. Pingin nangis saya soalnya. Tuhan izinkan saya ngobrol sama dia. Padahal saya hadir di ibadah dia juga. Tapi saya diberi kesempatan ngobrol sama dia. Itu anugerah besar buat saya, saudaraku. Nah, ketika dia khotbah, di akhir khotbahnya atau di tengah khotbahnya saya lupa. Dia panggil nih. Sini kamu, sini. Panggil. Kasar banget, saudaraku. Khotbahnya seenaknya. Dia minta kursi nih. Itu kursi, saudaraku. Dia khotbah nih. Maaf, saudara dia. Dia naikin kaki begini loh, saudaraku. Nih. Ini. Betul-betul dia naik, saudaraku. Dia ekspresikan semua bahan khotbah dia. Dia ekspresikan, saudaraku. Wah, bang khotbahnya. Terus dipanggil lagi nih. Orang nomor 2 nih. Yang paling kaya di gereja nih. Yang ngendalin gereja nih. Suruh duduk di kursi itu. Sama dia datang ini, setelah duduk, dasinya itu ditarik kayak anjing, saudaraku. Kamu tahu nggak orang ini? Dari ujung ke ujung, dosa semua. Gitu, saudara. Saya sampai bengong. Ini otak macan atau hati macan? Atau semuanya macan nih perempuan? Yang bayar dia ini. Semua nih. Lu gila lu emangnya. Nggak peduli dia. Saudara. Dan memang, beberapa saat kemudian, orang ini kena kanker, mati, saudaraku. Saya dengar nih, kan ada temen nih, yang pekerja dalam, bahkan dia pemimpin pujiannya, itu cerita, dia maki-maki gembala. Disebut nama binatang dalam gembalanya. Bukan gembala, jadi hamba Tuhan, yang diangkat jadi gembala, tetapi sebenarnya dikendalikan mereka 12 ini. Karena kasus keuangan, Pak Gembala itu ngobrol tentang peraturan, waktu sudah berjalan nih, tapi dia nggak setuju, lalu terjadilah perdebatan sedikit, lalu keluar kata-kata itu, saudaraku. Yang saya tahu, nggak lama kemudian, kena kanker dia. Dan berobat sampai ke ujung dunia, saudaraku. Nggak sembuh. Itu mobil, itu plat khusus, semua mobil dia, semua mobil mewah, yang pertama kali keluar pasti parkir di depan gereja, di tempat parkir dia. Itu punya dia sudah tahu, oh ini punya Pak ini. Jadi saudara, uangmu nggak bisa membeli kemuliaan. Tapi jangan jual kemuliaan itu karena uang. Pengusaha ini nggak bisa membeli kemuliaan Tuhan ketika dia memaki-maki gembalanya dengan sebutan nama binatang. Dan gereja itu mau berganti-ganti gembala karena punya duit. Duit nggak bisa membeli kemuliaan. Tetapi di pihak yang lain, jangan kemuliaan,
bisa dibeli oleh duit. Nabi-nabi yang saya sebut, orang-orang yang saya sebut, tokoh-tokoh Alkitab ini yang nyeleneh, memang nggak peduli sama duit, saudaraku. Nggak peduli namanya tahta, harta. Nggak peduli mereka ini. Sehingga mereka mampu menantang arus, punya keberanian khusus, saudaraku. Ya. Yuk kita lanjut. Ia dihina dan dihindari orang. Nah, salah seorang mentor saya ini, saudaraku, akhirnya punya gereja. Mulai nih, saudaraku, dari rambut diikat begini, wah, sasak terus sekarang, saudara. Penampilannya jas terus, saudaraku. Jas terus sudah. Dulu pakai terusan sederhana, ya, betul-betul baju sederhana begitu, pendek gini, saudara, terusan, udahlah, orang biasa aja. Khotbahnya luar biasa. Sekarang disasak terus rambutnya, saudaraku. Setelah rambut disasak, saya dengar khotbahnya, enggak ada kemuliaan Tuhan. Bahkan yang terakhir, saya dengar dari seorang tokoh yang berbicara bahwa ibu ini terkena masalah tentang hukum dalam hal persembahan properti gereja. Saya percaya dia tidak mainkan itu, tetapi dia kena kasus kesandung kasus itu, saudaraku. Padahal ibu ini awalnya anaknya konglomerat yang kumpul kebo dengan konglomerat, saudara. Ketika ketemu Tuhan, Tuhan panggil, dia tinggalkan semuanya. Tetapi akhirnya ketika punya gereja yang memang dia pengkhotbah yang hebat, saudaraku. Melawan arus saat itu dia. Wih, gila. Kalau kata-kata sesat itu udah biasa makanan dia. Tetapi berjalan waktu dia memang dipakai Tuhan, buahnya banyak. Termasuk saya, saudaraku. Menjadi salah satu murid yang tidak pernah ketemu muka, tidak pernah tumpangi tangan. Dari kaset, saudaraku. Gitu. Namun sekarang, ketika dia berbicara, nggak ada powernya yang bisa saya tangkap, saudaraku. Kenapa? Dia sudah sama dengan yang lain. Bukan nggak boleh, saudaraku, saya nggak menyatakan salah. Gitu. Tetapi hari ini kita bicara tentang Yesaya 53, di mana orang-orang yang dipakai khusus sama Tuhan. Mereka akan menentang arus seperti Elia. Di mana Elia itu tingkah lakunya nggak masuk akal dan kadang menjijikan bagi orang-orang yang mau tertib, sopan, damai, sejahtera, nyaman, aman, dan mapan. Karena hamba Tuhan harus bawa damai sejahtera. Memang iya satu sisi, tetapi ada satu sisi lagi, Yesus juga ngomong, aku datang tidak membawa damai, memisahkan anak dengan orang tua, dan sebagainya. Kalau begini, itu menjadi antagonis, saudaraku. Sehingga hari ini kita belajar Yesaya 53, kita sempitkan dulu pandangan kita untuk orang-orang yang khusus saja, saudaraku, yang memang nyeleneh sendiri, dididik Tuhan sendiri, ya nggak punya teman, gitu. Lalu memang menjijikan, nggak terkenal, orang biasa, itu saudaraku. Dan memang nggak mengenakan sama dia ini. Dan orang ini memang banyak orang yang menghina dia. Tetapi kalau saudara tengok isi Alkitab, ada tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai seperti itu. Gitu, saudaraku. Ya, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Edwin Stuf itu tidak ada yang kenal, saudaraku. Yang terkenal YPI Jalan Suci. Dan yang terkenal murid-muridnya, saudaraku. Jadi penginjil-penginjil besar, jadi gembala-gembala besar. Betul-betul besar, saudaraku. Top 10 Indonesia, gembala yang top, termasuk gereja terbesar, dan sebagainya, termasuk penginjil besar Indonesia. Termasuk anak cucu rohaninya yang memuridkan, itu akhirnya menjadi orang-orang terbaik Tuhan juga. Sehingga kita boleh ambil kesimpulan bahwa spirit Tuhan itu akan tinggal tetap, saudaraku. Perilaku manusia nggak tinggal tetap. Memang mereka dipilih Allah, sehingga perilaku mereka pun menurut saya, kalau Yesaya 53, memang ditetapkan seperti itu, atau tidak diubahkan. Seorang hamba Tuhan berbicara begini, saudaraku. Ada karakter yang diubahkan, ada karakter tidak diubahkan. Saya mengaminkan itu. Paulus itu orangnya angkuh, congkak, dan sombong, susah kerja sama orang. Petrus aja dilibas sama dia di Galatia salah.
Barnabas diajak berantem, bapak rohaninya, engkong rohaninya diajak berantem. Kalau Petrus soal saudara Yakobus datang, ketika dia makan dengan murid-murid Paulus, lalu menghindari. Karena kena budaya orang Yahudi yang nggak boleh duduk meja, makan satu meja. Kalau Barnabas, dengan Barnabas itu, Paulus meyakini orang lari pelayanan nggak boleh dipakai lagi. Barnabas bilang boleh, berkelahi sampai pagi. Padahal Paulus ditemukan oleh Barnabas. Barnabas yang bela dia, supaya pelayanannya diterima sama para rasul di Yerusalem. Tetap aja dilawan. Kepala batu memang. Tapi semua kelemahan, kekurangan, karakter yang nggak diubahkan untuk memang melawan arus. Karena ada tujuan khusus Tuhan. Lah Tuhan juga sendiri seperti itu, saudaraku. Yuk, saudara ingat apa yang saya pernah ajarkan. Apa sih yang dilakukan Yesus yang sangat nggak masuk akal, membahayakan orang lain. Cuma gara-gara satu orang. Orang itu orang gila lagi. Yaitu Danau Gerasa. Pada waktu petang, Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang. Di tengah danau kena angin ribut, kena badai topan. Sampai murid-muridnya membangunkan dia, kamu ingin kamu mati kah? Lalu dia meredakan badai itu. Hai badai, diamlah, diam. Setelah itu dia menyembuhkan orang gila yang tidur di kuburan. Tapi setelah itu orang gila itu sembuh, memberitakan Injil. Habis itu Yesus jalan lagi. Pergi ke tempat lain. Cuma nyembuhin orang gila satu, saudaraku. Membahayakan murid-murid di tengah danau. Nggak masuk akal. Khusus Tuhan panggil Yesus menyembuhkan orang gila itu. Yang ceritanya kalau boleh itu 2000 babi itu loh, saudaraku. Legion. Yesus berhadapan dengan iblis. Tapi cuma satu orang. Nggak masuk akal, nyeleneh, melawan arus, membahayakan orang lain. Orang nggak suka lihat perilaku itu. Kalau kita pakai otak, memang nggak benar. Tetapi Injil pakai. Sehingga kita nggak boleh lihat lagi secara kasat mata, tetapi kita lihat yang pertama, buahnya di dalam kehidupan orang-orang yang dilayani, di dalam perkara-perkara yang dikerjakan. Gitu, saudaraku. Itu penting. Gitu. Jadi ujilah sekarang itu dari buahnya. Karakter Elia, karakter Paulus, karakter Musa. Semuanya akan dipakai untuk pelayanan Tuhan. Akhirnya memang dibutuhkan karakter itu. Siapa yang kuat hidup di padang gurun 40 tahun? Dari orang kaya hidup di bawah jembatan. Orang itu punya kekeh yang khusus. Seperti Musa. Keras hati. Makanya terakhir kena sandungan dia. Disuruh ngomong batu, dia pukul batu itu. Ada orang-orang memang harus punya karakter tertentu untuk menembus daerah-daerah tertentu, golongan tertentu, orang tertentu, keadaan tertentu. Karena dia yang mampu. Karena orang ini punya keberanian khusus. Nggak banyak pikir. Dan tidak pernah punya rasa malu. Mau disalahkan, berani terima disalahkan. Seperti Yesus ditinggal lari murid-murid, yang disalahkan murid-murid karena mau mati digantung kayu salib. Itu juga nggak masuk akal. Yesus lagi famous. Lagi diikuti 5.000 orang, 4.000 orang. Terus 5 ketur roti sisa 12 bakul. 4 ketur roti sisa, ayo, ada ditulis, ada 2 kali kejadiannya, 5.000 dengan 4.000. Orang laki-laki, saudaraku. Ngapain? Di mana-mana dicari orang. Mujizat terjadi, kenapa masih mati? Ngelawan arus dia. Pendapat yang nggak wajar. Sehingga muridnya marah, namanya Petrus. Thomas pun nggak percaya kalau dia bangkit. Bahkan Maria lebih nggak masuk akal. Dia nungguin namanya orang udah mati. Nangisin, lebay. Banyak orang lebay dipakai Tuhan. Dan mendapatkan predikat yang pertama kali ditemui Tuhan. Itu Maria. Yesus bangkit dari kematian, itu pertama kali ketemu Maria. Sebelum ketemu murid yang lain. Dapat spesial gift dia. Karena Maria nggak masuk akal perilakunya. Nangis karena ditinggal Yesus, kangen.
lebay. Sehingga tidak sama dengan yang lain. Murid Yesus itu ada yang 500, 12, 70. Orang-orang hebat Tuhan, nggak lebay seperti Maria. Tetapi lebaynya dihargai Tuhan. Maka dia ketika ketemu Tuhan, dia tanya, tukang kebun, di mana mayat Tuanku? Lalu Yesus memanggil dia Maria. Sehingga dia panggil Yesus Rabuni. Sederhananya Maria ini nggak kenal Yesus sebagai Tuhan loh. Panggil Rabuni loh. Tapi diberikan spesial gift. Banyak orang memanggil Yesus itu Tuhan, tapi tidak memberikan yang lebay kepada Tuhan. Hitung-hitungan sama Tuhan. Harta, nyawa, waktu, apalagi banyak, saudaraku. Yesus salah satu contohnya, Yesaya 53. Ayat selanjutnya, saudaraku. Nah, sebelum kita membacakan ayat ini, mari kita renungkan kembali apa yang kita sudah pelajari. Saya undang untuk praise and worship, untuk menaikkan pujian, sehingga kita bersama-sama merenungkan apa yang kita dapat dari pemberitaan firman ini. Itu. Baik, kembali kita naikkan pujian kita untuk meresponi dan merenungkan kembali firman serta pengajaran yang disampaikan oleh senior pastor kita. Mari kita naikkan pujian kita. Satu hari lagi kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih buat cintamu. Satu hari lagi kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih buat cintamu. Baik, sebuah pujian yang indah sekali. Cinta Tuhan itu luar biasa. Tetapi kita belajar bagaimana cinta Tuhan memanggil kita
untuk orang-orang yang memang dipanggil khusus, memiliki karakter yang khusus, yang memang kurang menyukakan karena tidak seperti biasanya. Baik perilakunya, baik bahasanya, baik kehidupannya, saudaraku. Apalagi pelayanannya, gitu. Menentang arus sesuatu kebiasaan, suatu peraturan dan sebagainya. Saya tidak menganjurkan saudara melanggar peraturan. Ada memang panggilan seperti itu. Yang ingin saya beritakan itu, saudaraku. Yuk, ayat selanjutnya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Nah, orang-orang seperti ini, kita tahu Paulus itu 13 tahun, kalau nggak salah, atau 17 tahun, ingat saya. Paulus itu diproses Tuhan di Timur Tengah. Pada awalnya, dia ketemu Barnabas di Antioquia, saudara. Yang saya dengar dari teman-teman sekolah teologi ya, yang mempelajari sejarah gereja. Sehingga Paulus setelah ketemu Tuhan di Damsik, setelah dia dibukakan matanya, dia itu tinggal di Timur Tengah untuk mempelajari kembali Taurat dia. Sehingga kitab Paulus ini campuran antara Taurat dengan namanya kasih karunia. Sehingga Paulus ini menulis itu menjadi jembatan daripada apa yang dituliskan Taurat, lalu apa yang dimaksudkan dengan kasih karunia. Yang saya cuma tahu itu kalau di zaman Taurat, zaman Perjanjian Lama, manusia dipakai itu untuk dalam wujud perjalanan rohani di zaman Perjanjian Baru. Gitu, saudara. Sehingga perjalanan orang Israel adalah perjalanan rohani kita. Perjalanan para tokoh Alkitab itu perjalanan rohani kita. Gitu, saudaraku. Nah, Paulus itu menulisnya itu menjadikan sebuah jembatan. Saudara, di mana kita mengerti namanya Taurat Tuhan itu apa artinya digenapi dengan hukum kasih karunia. Yaitu Roh Kudus, karena keselamatan, pengampunan, dan sebagainya. Ya, karena saya tidak sekolah teologi, maka saya sangat sederhana, sangat sedikit bisa menerangkannya. Saudara kalau ingin lebih jauh, saudara boleh mengikuti pelayanan-pelayanan hamba Tuhan yang memang diberikan Tuhan kepandaian untuk mengungkapkan tentang hal-hal seperti ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Orang-orang seperti ini punya kerelaan yang tinggi, saudara. Kalau dia mau, betul-betul mau, Musa itu mau diutus Tuhan kepada bangsanya. Ingat ketika Musa ketemu yang namanya rumput keluar api. Lalu tongkat menjadi ular. Nah, Musa tanya, "Loh, kamu itu siapa?" "Aku adalah aku." "Lah kalau kamu ngutus aku nyebut kamu siapa namanya?" "Ya kamu ngomong aja diutus oleh aku." Tetapi Musa dengan rela mau. Karena sudah 80 tahun terdidik, terbentuk dalam proses Tuhan, punya hati sesuai yang diinginkan Allah. Kerasnya kokoh kayak batu karang, pemarah, tetapi lembut, nurut sebetulnya orangnya. Gampang dirayu Musa itu. Contoh, kasus Miriam. Miriam itu akan dibunuh mati sama Tuhan menurut Taurat yang diucapkan Tuhan melalui Musa. Mati itu anak. Tetapi Harun merengek. Ini anak dari kecil mestinya mati, tapi hidup. Kamu mesti minta belas kasihan Allah. Harun merengek nih, Musa nggak tahan. Sehingga Musa menghadap Tuhan, minta pengampunan buat Miriam, adiknya ini, yang seorang nabiah, saudara. Kalau nabi laki-laki, nabiah itu perempuan, saudara. Maka Musa disebut orang paling lembut bumi. Kalau Paulus suka nangis, diberi sesuatu nangis, tapi kerasnya minta ampun, banyak menghukum orang, termasuk Markus yang dihukum sama dia. Maka tulisan Paulus itu berisikan nada itu banyak yang hukuman Tuhan ada termaktub di dalamnya, tertulis kuat di dalam tulisan Paulus. Kalau Yakobus itu nasihat, saudaraku. Kalau Petrus itu peraturan saja. Kalau Paulus itu disertai hukuman. Saudaraku. Kalau Musa itu ajaran, saudaraku. Yang paling kuat dan keras itu Yohanes.
Murid yang paling dikasih Yesus, yang selalu menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Siapa bilang orang yang dekat sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, sering berdoa sama Tuhan, lalu orangnya sabar, lembut? Enggak. Yohanes itu, saudaraku, di Pulau Patmos, itu mengucapkan hukuman Tuhan yang paling dahsyat itu di kitab Wahyu. Teguran yang paling keras untuk masa itu dan masa yang akan datang, itu kitab Wahyu. Itu Yohanes yang dipakai. Dan untuk tinggal di Pulau Patmos, itu dibutuhkan kekuatan khusus, saudaraku. Kekerasan hati yang khusus. Dari semua rasul, 12 rasul, yang paling umur panjang itu Yohanes. Muridnya paling banyak. Salah satunya penulis buku Markus, saudaraku. Itu murid Yohanes. Saya dapat dari seorang dosen atau rektor sekolah teologi, saudara. Itu, saudara. Nah, orang-orang seperti ini rela, sehingga ada banyak saudara-saudara kita yang nggak kita mengerti pelayanannya, yang nggak seperti biasanya. Bahkan saya melihat ada seorang saudara kita yang berjuang di lahan yang berbeda banget, yang bersenggolan dengan hal-hal yang sangat sensitif, kenegaraan, ya, politik dan sebagainya. Dia berani bersuara lantang, saudaraku. Beberapa saudara kita. Ngeri saya lihatnya. Tetapi saya nggak berani bersuara menentangnya. Karena orang ini punya keberanian khusus, saudaraku. Menyuarakan itu keberanian khusus, saudaraku. Demikian juga ada seperti ibu yang saya ikuti ini, itu punya keberanian khusus dia. Ketika dia menerangkan tentang dosa, terus menyangkut dosa seseorang yang paling kaya di gereja, paling berkuasa, yang hartanya ajubila, saudaraku. Dia tarik aja tuh dasi. Lalu ada orang yang rela menderita, saudara, masuk ke pedalaman yang saya ceritakan, kukunya sampai habis. Itulah Musa yang mau tinggal di padang gurun, yang nggak takut susah hidupnya. Tetapi ingat, dipakai Tuhan karakternya. Bukan karena karakter kita yang salah. Jadi ada karakter yang dipakai Tuhan, karakter yang diubahkan Tuhan. Jadi ada dua. Jadi karakter yang diubahkan, ya kita harus berubah. Terutama jangan dusta. Jangan nutup-nutupi. Pokoknya segala sesuatu tentang dusta lah. Itu paling gampang, saudaraku. Itu bukan karakter. Bukan, itu dosa. Maka karakter pemarah Musa itu jelas banget. Namun dipakai Tuhan menjadi sebuah keberanian. Paulus, Elia, gitu. Termasuk Nabi Mika, dan sebagainya. Mereka orang-orang yang rela, dan mereka rela menderita. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lain tanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi kalau ketemu di bidangnya, rela aja deh ini. Menderita nggak apa-apa, mau aja. Kalau ditanya kenapa, nggak tahu, mereka juga nggak bisa jelasin. Padahal orang mengira dia kena tulah, dipikul, dan ditindas Allah. Jadi ada orang-orang yang dipikirnya ABCD, kena hukuman Tuhan, dan sebagainya. Tuh lihat, pelayanannya nggak maju-maju, makanya. Tuh lihat kenapa dia begini, tuh lihat kenapa dia begitu. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Padahal dia itu sedang menanggungkan saudara-saudaranya yang lain, orang-orang lain. Dan dia rela menderita, saudaraku. Nah, hal beginilah yang akan dialami orang-orang yang dipakai dalam Yesaya 53, saudaraku. Yang dipanggil. Sehingga mereka punya hati yang rela, yang mau sengsara, menanggungkan orang lain, hidup yang dikatakan sebagainya, tapi karakternya memang khusus dan rata-rata menentang arus, saudaraku, tidak seperti biasanya. Ayat selanjutnya, kita akan rally ini, saudaraku, sampai besok. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan orang-orang seperti ini, akhirnya, yang anehnya, dijauhi oleh orang-orang yang memang dia layani.
Elia ini nggak ada yang mau kecuali Elisa. Musa ini berulang kali mau dibunuh orang Israel sendiri. Daud sendiri mengalami mau dibunuh oleh panglimanya, oleh rakyat, peristiwa di Siklak. Mika sendiri tidak diakui oleh Raja Ahab. Raja Yosafat aja yang mengakui dia. Yosafat tidak kenal dia. Aku minta nabi Tuhan. Maka dipanggillah Mika yang dikenal oleh Raja Ahab. Aku kenal seseorang tapi tidak pernah berbuat yang baik untuk aku. Aneh kan saudaraku? Jadi orang-orang yang memang seperti ini, seperti seorang mentor bagi saya itu, yang di bidang pelepasan, itu setelah orang dilayani, nggak mau mengakui dia, karena memang ditolak, dikatakan sesat, seumur hidup dia. Padahal yang saya tahu, pelayanan dia itu ditentukan hari apa, dari jam berapa ke jam berapa, saudaraku. Termasuk saya dilayani pertama oleh, tanda kutip, murid dia, dalam perjumpaan tidak sengaja, lalu murid dia nggak sanggup menyelesaikan, dibawa ke tempat dia, dan saya antri untuk dilepaskan. Itu 2 jam, kalau nggak salah, nggak 4 jam atau 3 jam saya dilayani dia, tanpa memberi uang sepeser pun. Dan buahnya di saya salah satu disertai Tuhan dengan pelayanan pelepasan. Dan dia memang tidak ada satu orang mau mengakui dia, karena seumur hidupnya dikatakan sesat, saudaraku. Padahal dia melahirkan banyak orang, di mana dia layani, dilepaskan dari cengkeraman setan, karena saya tahu dia sebut tuh ada di saya semua, karena saya pernah menyembah itu. Saya tidak cerita sama dia pernah menyembah itu. Dan tidak ada satu orang yang mau mengakui dia. Sangat sedikit orang mengakui dia. Jadi karena masyarakat menolak, maka orang juga ikut menolak. Padahal itu orang-orang yang dilayani dia, yang akhirnya juga menjadi orang-orang besar pelayanannya di Indonesia. Termasuk mereka yang sebagai pekerja-pekerja di gereja besar-besar, yang menjadi tokoh-tokoh gereja itu dilepaskan dari dia, dari daftar tamu. Jadi orang kalau minta dilayani, nulis nama dan alamat dari gereja mana, gitu. Padahal beliau mah nggak ada kepentingan, cuma itu sebagai administrasi saja, supaya tahu siapa yang datang. Ternyata mereka jadi orang-orang besar, dan beliau nggak diakui, saudaraku. Itulah Tuhan. Tuhan itu unik, saudaraku. Nggak bisa lihat Tuhan itu di satu sisi. Nggak bisa lihat pekerjaan Tuhan di satu sisi. Nggak bisa lihat kehidupan yang Tuhan berikan kepada banyaknya manusia di satu sisi. Terlalu banyak sisi yang nggak bisa kita lihat. Seperti kita itu, bumi ini mengelilingi matahari. Tapi kita nggak bisa melihat seluruh sisi bumi. Dan kita pun nggak bisa melihat seluruh sisi matahari. Termasuk alam semesta. Itulah Tuhan. Sehingga saya himbau teman-teman semua, jangan memandang ringan, jangan memandang leceh, jangan merendahkan hamba Tuhan, jangan mengusik pelayanan, apalagi hambanya. Karena banyak pelayanan dikerjakan satu roh, pembangunan tubuh Kristus, saudaraku. Gitu. Bahasa saya ini cuman bahasa, saudaraku ya. Di Indonesia ini rata-rata tangan kanan buat makan, tangan kiri buat apa, saudaraku? Rata-rata ya, saya sendiri melakukannya. Buat ngebersihin ketika kita habis buang. Lalu saya yang tidak menjadi tangan kiri, saya akan buang tangan kiri saya. Enggak. Karena ini dibutuhkan. Itulah pelayanan-pelayanan khusus, kalau boleh saya bilang satu jawatan yang memang banyak menimbulkan kontradiktif, ya. Bukan kontrasepsi ya, saudaraku. Itu pelayanan kenabian, di mana suara Tuhan itu sangat melekat di pelayanan seseorang. Pengungkapannya itu, terus cara pelayanan itu tidak lazim. Termasuk karakter hamba Tuhannya. Karena Tuhan membangkitkan beliau-beliau ini untuk melengkapi pekerjaan dia. Tuhan yang membangkitkan Elia. Tuhan yang membangkitkan Nathan, yang memanggil mereka. Tuhan yang membangkitkan Musa, Paulus. Tuhan yang memanggil mereka. Termasuk Tuhan yang membangkitkan Daud dan memanggil Daud. Semua Tuhan yang panggil, bangkitkan. Jadi kita semua anak-anaknya yang dipanggil melayani dia.
Masa saya sebagai kepala, otak saya di kepala, mulut saya ini menolak tangan kiri. Oh, nggak ada tangan kiri ini. Karena memang ini tangan kiri cuma dibuat untuk membersihkan setelah kita buang. Berarti kita menghina diri kita sendiri. Lalu kita potong, amputasi, saudara. Sehingga kita kalau buang, cucinya pakai apa? Bersihnya pakai apa? Kan gitu. Ada kebiasaan masyarakat kita kan seperti itu. Kalau di luar negeri enggak. Bahkan pakai cuma tisu, saudaraku. Selesai. Kalau saya nggak bisa, intermezzo aja, saudaraku. Ke luar negeri, saudara harus cari yang namanya toilet itu untuk disable. Disable itu adalah untuk orang cacat yang gambar kursi roda. Di situ pasti ada air. Saya nggak bisa, terutama di Singapura ya teman-teman. Kalau mau buang pup, itu cari yang ditulis disable. Yang ada gambar kursi rodanya. Itu pasti ada air, saudaraku. Kalau nggak ada air, gimana caranya? Saya beli aqua, saudaraku. Satu botol aqua itu, harganya itu kurang lebih $2, dan $3 Singapura. 30.000, 40.000, saudaraku. Cuman buat bersihin aja setelah buang. Rela saya, daripada saya enggak. Gila, nggak bisa ngebayangin saya. Memang, orang sana, membayangkan kita membersihkan itu dengan pakai tangan. Mereka juga, gila, kan tangannya buat pegang yang bersih. Ngetik di laptop. Masa pegang itu? Kan gitu, saudaraku. Nah, ini jadi dilema, saudaraku. Karena beda pandangan. Saya melihat orang Singapura, nggak bisa aku, gatal rasanya itu, jijai deh. E. coli dan sebagainya kan gitu. Tapi orang Singapura lihat saya, ngebersihin itu pakai tangan. Gila lu, biarpun lu cuci pakai sabun juga. Nggak bisa ngebayangin aku. Habis itu buat ngetik, buat pegang garpu makan, nggak jadi deh. Gitu, saudaraku. Memang berbeda budaya. Dan ada beberapa hal yang mungkin kita tidak setujui. Mulut untuk apa? Kenapa mulut dibuat gitu? Nah, itu sudah. Itu berbeda lagi. Sehingga terlalu banyak perbedaan. Melayani kok, maaf, rambutnya dicat. Melayani kok tatoan. Melayani kok pakai gelang. Melayani kok begini. Tapi yang saya dapatkan beberapa saat yang lalu ketika saya masuk sebuah gereja besar, itu ada anak-anak muda, betul-betul anak muda usia sekolah, kuliah gitu, saudaraku. Ya, itu masuk ke gereja pakai sendal, pakai celana pendek. Nggak bawa Alkitab karena dia bawa HP. Gereja itu isinya berapa ribu orang. Dia duduk, ketika pujian dinaikkan, dia angkat tangan kok. Dia tepuk tangan kok. Dia menikmati hadirat Tuhan. Kalau zaman dulu, mana boleh. Petugas putih hitam. Kemeja putih, tangan panjang, celana hitam, sepatu hitam. Kalau khotbah harus pakai jas. Karena pesta kemuliaan Tuhan. Zaman sekarang nggak ada. Khotbah di YouTube, ya udah. Dengan firman, orang mengerti firman. Termasuk di gereja-gereja sekarang. Bahkan ada waktu yang dibuat berbeda dan sebagainya. Tuhan akan bagikan pelayanan-pelayanan baru, pelayanan-pelayanan luar biasa, orang-orang yang luar biasa memang sulit dimengerti, saudaraku. Sehingga kita harus mulai meninggalkan pakem-pakem yang memang sudah menjadi tauratisme, sehingga kita tidak mengikuti perkembangan. Untuk apa sih? Memenangkan jiwa pada zamannya. Zaman Musa adalah zaman Musa. Zaman Daud adalah zaman Daud. Zamannya Tuhan Yesus ya zamannya Tuhan Yesus. Nah sekarang zaman ini ya zaman ini. Sehingga seluruh perilaku pelayanan, materi pelayanan, itu juga mengadakan penyesuaian. Sehingga yang lama nggak boleh menghujat yang baru. Yang baru jangan menghina yang lama. Kenapa? Karena yang lama juga sudah berjuang memenangkan jiwa. Yang baru itu sedang berjuang walaupun belum mendapatkan. Tetapi buah-buah yang didapatkan, mungkin beberapa orang sudah mendapatkan manisnya Yesus.
Zaman beberapa saat yang lalu saya ingat sebelum zaman milenial, sebelum IT berkembang booming, itu zaman KKR, saudaraku. Sekarang sudah nggak ada KKR. KKR nggak seperti dulu yang jutaan orang hadir. Itu ada seorang penginjil Amerika yang menghadirkan di India 5 juta orang. Yesus itu cuma 5.000 orang, saudaraku. 5 juta orang. Datang aja pakai helikopter, saudaraku. Gitu. Lalu saya hadir dan saya merasakan sendiri, itu hamba Tuhan ketika zaman saya itu KKR, dari mimbar itu berdoa, orang itu pada joget semua satu gedung, saudaraku. Gedung olahraga itu joget semua. Artinya bukan nyanyi, manifest. Ada gulung-gulung, ada lompat-lompat, ada teriak-teriak. Di zaman Yesus nggak ada. Itu, saudara. Lalu ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri, dia kalau bernubuat itu menunjuk. Itu di sebuah gedung olahraga. Saya salah satunya yang ditunjuk. Dia cuma nunjuk ini. Itu tuh yang di atas bangku barisan kedua, itu yang dari kanan ujung, itu nomor 6. Silakan berdiri. Orang Amerika, saudara. Diterjemahkan. Lalu berdiri. Lalu dia ngomong. Tuhan ngomong begini, bapak-bapak. Orang itu jatuh. Puk, di kursinya. Lalu dia tunjuk. Itu yang bangku yang sebelah sana, urutan dari ujung sampai ujung, itu yang barisan lantai ke sekian, itu angkat tanganmu. Habis itu orang itu rebah bareng. Gitu, saudaraku. Indah sekali. Tapi kalau zamannya sebelum itu, nggak ada yang begitu, saudaraku. Bahkan ada yang fenomena tumpang tangan. Memang ada orang yang menyalahgunakan, ada yang salah melakukannya. Tetapi inilah kekayaan Kristus di dalam pelayanan. Maka kita hari ini belajar orang-orang yang khusus dipanggil, punya karakter khusus, dengan cara yang khusus melayaninya. Yang menentang arus dan sebagainya. Ayat terakhir, saudaraku. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita kembali ke ayat 5. Lalu kita sambung di sini, baru kita mengerti. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Apa yang disembuhkan Yesus? Sakit penyakit. Ketemunya di ayat 6, saudaraku. Nggak boleh dipersempit, cuma sakit doang. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan padanya kejahatan kita sekalian. Salah satunya menyembuhkan pikiran yang salah. Namanya inner healing, jiwa yang luka, emosi yang luka. Karena saya salah satu korbannya. Masa kecil saya dipukulin tiap hari oleh perempuan-perempuan di dalam rumah tangga orang tua saya. Sehingga ketika masa saya remaja, dengan perempuan ajubilah perilaku saya ini. Gila. Gila seks, gila perempuan. Gila saya, saudaraku. Sehari bisa, datang itu dijadwal sama saya di tempat kos saya, saudaraku. Pagi si A, siang si B, sore itu si C. Nanti malam itu si D. Ada lagi tengah malam sampai pagi, saudaraku. Satu mahasiswi, pacarnya pembalap. Yang kedua itu hostess, saudaraku. Setengah melacur tuh, saudaraku. Sore dokter gigi. Malam teman belajar salon. Gitu. Tengah malam simpenan yang punya kos. Tapi senang sekali saya. Pikiran yang tersesat, saudaraku. Harus disembuhkan. Setelah ikut Tuhan, belajar firman Tuhan, cepat lambat, itu Tuhan mulai terangi. Mulai sadar pelan-pelan, walaupun mungkin nggak sadar sesadar-sadarnya saya ini. Jadi ada beberapa bagian hidup saya yang butuh tetap disempurnakan Tuhan, mungkin nggak sampai sempurna sampai saya meninggal. Tapi ada bagian yang memang diubahkan Tuhan. Ada karakter yang diubahkan, ada karakter yang tidak diubahkan Tuhan. Untuk dipakai Tuhan. Sehingga yang nyeleneh bagi saya nggak masalah. Nggak dihormati nggak masalah. Ditinggalkan nggak masalah. Sendiri apalagi nggak masalah saya ini. Apalagi yang punya duit. Nggak masalah saya ini.
Semakin punya duit, semakin saya itu jaga diri sama dia. Karena biasa orang punya duit sombong, saudaraku. Yang nggak punya duit, mau apapun, begitu tahu, selalu tuh tangan terulur memberi. Nggak bisa banyak, sedikit. Punya banyak, yang memberi banyak. Nggak tahu kenapa. Lalu kalau untuk orang-orang yang nggak punya apa-apa, dalam apapun, saudara, saya cenderung mau melindungi karena mereka lemah. Justru orang-orang kesayangan pelayanan ini sendiri, yang memukulnya, saya sediakan punggung saya, saudaraku. Saya lindungi sampai mati saya ini. Nggak akan saya mau goyah. Disalahkan apapun, nggak mau saya. Bahasa saya itu, gini, don't touch my man. Jangan jamah orangmu. Dari dulu, saudaraku. Walaupun orang saya itu salah, loh, saudaraku. Tetap saya lindungi. Sebagai penutup, saya itu ketemu seorang teman sekolah, lalu dia belajar dari pelayanan saya, karena pelayanan saya pada dia itu sebagai wakil gembala dari sebuah pelayanan sedang berkembang luar biasa, pestanya terkenal luar biasa, dan dia pun anak seorang konglomerat, seorang properti yang punya ribuan hektar perumahan. Belajar dari saya. Dan setelah itu dia dipakai Roh Kudus bernubuat. Itu dari saya. Ketika suatu kali dia dan seisi rumahnya, dari dia, istrinya, anak perempuannya, sampai anak lakinya yang masih sekolah SD, itu bernubuat semua. Ada yang dapat mimpi dan sebagainya. Lalu disampaikan kepada anak murid saya satu ini, yang memang sedang bermasalah. Saya lindungi banget, saudaraku. Sampai akhirnya saya ditinggalkan dia. Padahal dari dia itu saya ketemu konglomerat muda Indonesia. Dari dia itu saya tuh dibawa kemana-mana. Dan dia hampir setiap tuh pengen ketemu saya. Ibadah saya pasti hadir. Jadi saya tuh didengungkan di mana-mana. Pelayanan saya itu luar biasa dan sebagainya. Tapi ketika orang saya sedang lemah kena perkara pengadilan, lalu dia bernubuat, walaupun nubuatannya benar, saudaraku, saya lawan dia. Saya coba bilang, don't touch my man. Jangan kau jamah orang. Udah, diam dia. Akhirnya dia kesel. Marah, dia tinggalkan saya. Suatu hari saya ketemu dia di sebuah mall. Hati saya berteriak. Kasihan kalau saya tidak ngomong dia. Lalu saya ngomong, saya panggil dia. Saya panggil, lalu saya ngomong. Aku cuma ingin ngomong, nubuatanmu itu benar. Semua terjadi. Nubuatan dia tentang kejahatan anak rohani saya itu. Memang benar. Sorry, waktu itu aku menyakiti kamu. Tapi dalam hatiku aku bilang, itu memang aku harus lakukan kok. Habis itu ya sudah selesai, saya minta maaf, sudah selesai. Gitu, saudaraku. Sehingga saudara, hari ini kita mendapatkan bahwa ada karakter-karakter khusus yang dipakai, ada pelayanan-pelayanan khusus yang dipakai, yang dipandang hina, yang melawan arus, yang memang tidak disukai. Itu dipanggil dan dipakai Allah untuk sebagai pelayanan-pelayanan yang sanggup dan rela menderita sengsara buat sebuah visi dan misi dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati.